nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para mas yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Huda di Tawangmangu ini untuk bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bermanfaat. Bahkan dia termasuk sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling utama. Dan untuk memberi motivasi kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyimak bersama pengajian singkat disingkat pesin setelah sholat subuh ini dengan tema sugih kendel bondowani. Tidak pakai gelodak-gelodak ya. Itu gelodak-gelodak itu tambahan yang bid'ah itu. Ustaz, besok pengajiannya apa? Sugih kendel bondowani gelodak-gelodak, saya bilang gitu. Lah kok gelodak-gelodaknya ditulis ya. Apa ra menungsa-menus kaya sugih kendel bondo wani, yaitu selayaknya seorang muslim itu memiliki kekayaan berupa sifat yang perwira dan pemberani. Sifat pemberani ini, sifat keperwiraan ini adalah sifat yang teramat sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syuja'atu khuluqun karimun wa wasfun nabil. Keberanian, keperwiraan adalah akhlak yang mulia serta sifat yang terpuji. Yahmilun nafsa 'ala tahalli bil fadail. Keberanian pada diri seseorang itu akan mengantarkan seseorang kepada ya, kimiki unik boy. Kimik capopo kaya ngene. Pating trembel. Alat tahalli bil fadail. Jika seseorang itu memiliki sifat pemberani, sifat perwira, maka sifat tersebut akan mengantarkan dia kepada banyak keutamaan. Karena keberanian ini menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur bagi tumbuhnya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat lain yang terpuji. Tapi kalau asal pembawaan seseorang itu sudah pengecut, maka sifat-sifat baik yang lain akan sulit untuk tumbuh. Wa yahrusuha minal ittisafi birradail. Dan sifat pemberani ini, sifat yang perwira ini akan menjaga seseorang dari sifat-sifat yang rendahan. Karena sifat pengecut itu akan menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur bagi tumbuhnya sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang tidak terpuji. Wa hiya yunbu'ul akhlaqil karimah wal khisalil hamidah. Dan dia merupakan tempat subur bagi tumbuhnya akhlak-akhlak yang mulia. Wa hiya min a'azzi akhlaqil Islam. Bahkan sifat pemberani ini merupakan salah satu sifat yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di dalam agama Islam. Sehingga selayaknya seorang muslim itu menjadi seorang yang pemberani. Kalau dia tidak menjadi orang yang pemberani, dia belajar untuk menjadi seorang yang pemberani dan perwira. Wa afkharu akhlaqil Arab. Dan dia merupakan kebanggaan, sifat yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab. Makna dari Arab ini bukan Arabisasi, tidak. Maka dari itu di dalam kitab Al-Iqtida
Siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, disebutkan pernyataan dari Al-Imam Abu Thahir As-Silafi bahwa al-Arab itu kullu man yuladu fil Islam, ya, setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Ini dipakai juga. Wahiyal ikdam 'alal makarih. Sifat pemberani itu seseorang mampu menanggung dan siap menerima hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, tidak takut dengan kepayahan, tidak takut dengan keletihan. Itu orang yang apa? Berani. Pipanisasi pirang meter 6 kilo mulai rasido. Pipanisasi jaraknya kurang setengah kilo mangkat. Engko ditandangi sak jam rampung baru kan madang keden. Apa gitu. Wasabat 'alal makhawif, dan dia tetap kuat kokoh, ya, di hadapan rasa takut. Dia tidak diundurkan oleh rasa takut yang ada di dalam dirinya. Apakah saat Nabiullah Musa melihat tongkat-tongkat yang banyak lalu berubah menjadi ular, itu kemudian beliau takut? Jawabnya iya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kemudian Musa bergetar karena ketakutan. Tapi apakah kemudian Nabi Musa balik kanan, balik kiri terus melarikan diri begitu? La. Wa hasya an yaqa. Tidak, dan tidak mungkin itu akan terjadi. Beliau seperti kita pada umumnya manusia. Orang-orang yang pemberani itu bukan berarti dia tidak punya rasa takut. Punya. Tetapi dia melawan rasa takut tersebut. Itu sabat, kokoh, kuat. Ya. Arab disuntik, jadi wedi namanya. Disuntik vaksin itu wedi. Tapi dia menganggap iki gur dicopot semut, dicopot semut, dicopot semut. Mohon Pak Dokter, wis ket mau Mas. Wah, ya karena dia melawan rasa takutnya tersebut. Nah, orang yang pengecut ketika ada rasa takut dia langsung balik. Tidak mau dan tidak mampu menanggung rasa takut. Walistihanatu bil maut, dan sifat pemberani itu dia menganggap enteng kematian. Karena kematian itu tidak akan tertunda dengan kepengecutan. Benar apa tidak? Seorang itu menjadi pemberani tidak akan mempercepat kematiannya. Orang yang menjadi orang pengecut itu juga tidak akan menunda kematiannya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian seseorang jika sudah tiba waktunya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berani ini telah ditorehkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Teman-teman sekalian, kalau mau membuka kitab-kitabnya yang ditulis oleh para ulama, akan mendapati kisah-kisah heroik yang dipertontonkan dan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan para sahabat dan para ulama kita, rahmatullahi alaihim ajma'in. Yang pertama dari Nabi Musa, seperti kita tadi saksikan, ya, Nabi Musa itu ditantang oleh para tukang sihir Firaun. Padahal apakah Nabi Musa itu punya kemampuan untuk menangkal sihir? Enggak punya. Nabi Musa itu bukan rambut merah, bukan. Dia enggak ada pengetahuan tentang sulap. Nabi Musa hanya seorang nabi yang mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tidak menekuni ilmu sulapan. Jadi enggak perlu antum belajar sulapan. Sulap itu artinya adalah sungguh gelap. Aku rak jarimu. Nabi Musa seorang nabi, ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mukjizat. Dan sebelumnya Nabi Musa juga tidak tahu kalau tongkat yang dibawa itu akan menjadi sarana kemukjizatan. Nabi Musa ditanya oleh tukang sihir, kami duluan yang melontarkan tongkat dan tali kami atau kamu pengen duluan melontarkan?
Kata Nabi Musa, bal alqu, silahkan kalian memulai duluan. Itu nek cara wong tantang-tantangan ngono, wis nyerang dhisik. Suntaan gamanmu legane ngatiku iki. Kata Nabi Musa dengan penuh gagah berani. Lalu ketika dilontarkan tali dan tongkat yang banyak, Nabi Musa takut, kok kayak gini. Akhirnya Allah memerintahkan bal, gimana itu ayatnya? Wa alqi ma biyaminika talqaf ma sana'u. Hai Musa, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu, maka ia akan menelan ya, seluruh apa yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan mereka itu semuanya akan ditelan mentah-mentah. Jadi Nabi Musa itu seorang yang berani. Bukan berarti orang berani itu tidak punya rasa takut, karena rasa takut itu tabii, manusiawi. Yang membedakan adalah saat kita itu ditimpa rasa takut lalu melarikan diri, itu adalah sifat yang tercela. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal. Di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila engkau telah bertemu dengan orang-orang kafir itu dengan berhadap-hadapan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian melarikan diri, tinggal gelanggang colong pelayu. Melarikan diri dari arena pertempuran. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa melarikan diri bukan karena ingin mengatur siasat atau karena ingin bergabung dengan pasukan yang lain, maka ia akan ditimpa oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu balasan bagi orang-orang memiliki jiwa pengecut ya. Ketakutan berlebih sehingga menyangka kalau dia itu melarikan diri dia akan selamat dari kematian. Seperti tadi disampaikan bahwa keberanian itu tidak akan mempercepat kematian. Demikian juga kepengecutan tidak akan menunda kematian. Apalagi di medan pertempuran. Wis bacok-bacokan, ada yang lari melayu itu sekuat tenaga meninggalkan medan tempur, malah kebacok kepalanya bagian belakang, meninggal dunia dalam keadaan takut. Tapi ada orang-orang yang luka bacokannya itu di depan semua, menunjukkan apa? Keperwiraan. Sama-sama mati, tapi mana yang mulia? Bacok depan apa bacok belakang? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang banyak pun, di dalam hadis yang banyak pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan memiliki sifat yang pemberani. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat perang Uhud itu Nabi adalah orang yang paling dekat jaraknya dengan musuh. Maka dari itu beliau sampai terkena tombak di peristiwa Uhud itu. Kena tombak, lalu baju besinya itu yang terbuat dari rantai patahan rantai itu menusuk pipi beliau yang mulia alaihi salatu wassalam dan mengakibatkan gigi beliau luka copot sampai darah mengucur deras, lalu dihisap oleh Ali bin Abi Thalib supaya mampet itu. Dan pada peristiwa Uhud itu para sahabat menggambarkan Nabi itu yang paling dahsyat perlawanannya kepada orang-orang kafir. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian sebelum zaman Nabi, di era dua Rasul sebelum masa kenabian Nabi Isa, kalau saya tidak salah ingat disebutkan di beberapa kitab tafsir, ada seorang lelaki yang dia itu bukan Nabi, bukan pula Rasul, tetapi dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat apa? Surat Yasin, yang mendapat gelar mukmin
Ali Yasin. Itu orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kisahnya di dalam surat Yasin. Siapa yang sering baca surat Yasin? Ada apa enggak? Ya. Ada. Ini wonge. Datok suarane tok ya. Jadi di dalam surat Yasin disebutkan wa jaa rajulun min aqsal madinati, dan datanglah seorang lelaki dari ujung kota. Yas'a, dia berjalan tergopoh-gopoh, berlari. Apa tujuannya dia berjalan dari ujung kota? Karena dia mendengar warga kota itu menangkap Rasul yang diutus, ya. Kemudian menghinanya, kemudian ingin merajamnya dan ingin membunuh Rasul tersebut. Nanti teman-teman bisa cek di beberapa kitab tafsir. Satu kitab tafsir dengan tafsir yang lain itu berbeda versi di dalam mengisahkan apa? Keberadaan lelaki ini. Dia berjalan tergopoh-gopoh karena penduduk kota ingin membunuh Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dia takut mengkhawatirkan penduduk kota dan takut mengkhawatirkan keselamatan Rasul tersebut. Kenapa penduduk kota kok dikhawatirkan? Antum bayangkan, penduduk kota rame-rame menangkap seorang Rasul dan ingin dirajam. Apa kira-kira yang terjadi? Ya, penduduk kota itu bersiap-siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam juga kita ada pengajian judulnya Menang Tanpa Ngasorake. Dikisahkan Nabi itu pernah diusir oleh penduduk Taif, belum sampai taraf dibunuh. Allah mengutus malaikat penunggu gunung. Gunung. Lalu malaikat penunggu gunung menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencabut 2 buah gunung, dipukulkan ke negeri Taif. Kalau engkau menginginkan, hai Muhammad, akan aku cabut 2 gunung ini, lalu aku keproke di negeri Taif supaya dia hilang dari peta dunia sak menungsane kabeh. Gitu. Itu baru mengusir Nabi, melempari batu Nabi. Itu terancam hilang dari peta dunia. Apalagi penduduk kota ini mengancam mau membunuh Nabi. Sehingga lelaki ini berjalan tergopoh lari, lalu memberi peringatan kepada kaumnya, ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah ajaran para rasul ini. Jangan kalian ingin menghinanya, menangkapnya, mengikatnya, lalu ingin merajamnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, penduduk kota itu mereka nekat, ngotot. Bahkan lelaki ini justru ditangkap, dibunuh sama mereka. Ya, di dalam beberapa referensi disebutkan lelaki ini dulunya itu tukang pahat, bikin berhala. Kemudian beriman kepada ajaran para rasul ini. Ya, dia tukang kayu. Dia seorang lelaki yang hidup di ujung kota. Dia bukan orang yang hidup di tengah kota. Dia orang desa. Tetapi sifat pemberaninya luar biasa. Dia berjalan seorang diri loh. Berlari tergopoh-gopoh, ingin menyelamatkan penduduk kota, menyelamatkan Rasul. Sehingga sifat keberaniannya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebutkan kisahnya di dalam surat Yasin. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Habib seorang tukang kayu. Itu adalah contoh keberanian yang contohkan oleh para pendahulu kita. Kemudian para sahabat Nabi, silahkan baca kisah keberanian para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum yang bertebaran di kitab-kitab sejarah. Ada Al-Barra yang dia badannya kecil, karena benteng orang kafir itu tidak bisa dijebol, dia minta supaya diuncalke ke dalam benteng. Bayangkan, melebu kandang macan, masuk ke sarang musuh sendirian. Karena dia badannya kecil, diuncalke munggah, lalu dia nyemplung ke dalam benteng, lalu dia ngosak asik kaum kufar yang ada di situ, dan dia membuka apa? Gemboke pintu gerbang itu. Meskipun tebusannya, daging yang ada di telapak tangannya itu melepuh meleleh, karena dikait dengan besi yang membara panas itu.
Itu al-barra. Wonge cilik. Jadi keberanian ora nyawang gede cilik, Pak. Wong gede, gagah pitesa, gagah prakosa, birawa tur sentosa. Ning karo tikus itu lunjak-lunjak. Melayu. Wong eneng kok ora kok ngono kuwi. Eneng. Tekore nek wong. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin beberapa pekan yang lalu Syekh Asim Al-Qaryuti, salah seorang ulama asal Yordania, muridnya Imam Al-Bani tetapi kemudian mukim di Arab Saudi, memberikan daurah syarah Thulathiyat Al-Bukhari. Jadi hadis-hadis Imam Bukhari yang jumlah perawinya itu hanya 3, berarti kan sanadnya tinggi sekali. Itu yang jumlah perawinya cuma 3 itu dikumpulkan dan disebutkan kisah Salamah Ibnul Aqwa, sahabat Nabi yang memiliki sifat pemberani luar biasa. Ya, nanti kalau ada grup alumni Cumleng Perubahan Tawangangun, nanti bisa tak share hadisnya itu, kisahnya Salamah Ibnul Aqwa yang dia itu pengejar perampok jumlahnya puluhan tuh kejar seorang diri. Diusaha asik ditandangi diri. Ya. Para sahabat Nabi memiliki sifat apa? Pemberani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Khattab mengatakan al-jubnu, kepengecutan, wasyaja'atu, dan sifat pemberani, gharaiz finnas, itu adalah tabiat yang ada di dalam diri manusia. Ya. Tabiat yang ada di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ada yang memang sejak kecil itu dia memiliki sifat pemberani. Itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, ya, didikan keluarga dan seterusnya. Kalau antum memiliki anak-anak atau antum tumbuh di tengah keluarga yang serba menakut-nakuti, maka antum akan tumbuh menjadi seorang yang penakut dan pengecut. Rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Lantas bagaimana cara mendapatkan sifat pemberani? Karena ada orang yang lahir itu tidak menjadi orang pemberani. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan sifat bijaksana itu didapatkan dengan apa? Melatih diri dengan kebijaksanaan. Konsekuensinya adalah sifat pemberani itu juga bisa dilatih. Tetapi bedakan antara berani dengan nekat. Ya, berani dengan nekat beda, Pak. Bahkan nanti saya akan menyampaikan pemahaman yang terbalik dengan apa yang dipahami oleh sebagian orang. Nekat itu mengkeras budi kurang taliti, kelatur wani kurang dedugi. Nekat tok, waton gasruk tanpa mempertimbangkan maslahat dan madarat. Itu bukan sifat pemberani itu. Itu sifat weng. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ada kaum muslimin satu dibunuh oleh orang Yahudi. Lalu dia balas bunuh. Yahudi yang membunuh orang Islam ini dibunuh. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mengumpulkan seluruh bala tentaranya lalu menggempur kaum muslimin satu kota itu. Yang mati ratusan bahkan bisa ribuan. Itu yang balas bunuh itu bukan orang pemberani itu. Ya. Itu sifat ceroboh, sifat nekat yang tercela di dalam Islam. Makanya dari itu disebutkan dalam riwayat Abu Jandal dan Abu Basir melarikan diri dari Mekah menuju Madinah karena pengen gabung dengan Nabi. Saat Abu Jandal dan Abu Basir ini sampai ke kota Madinah dalam keadaan badan penuh luka dan tangannya itu masih terikat loh. Bisa bayangkan itu melarikan diri dari Mekah, jalan kaki, tangan terikat, Mekah menuju Madinah, melewati padang pasir, badan penuh luka. Ketika sampai di Madinah, Nabi baru saja membuat kesepakatan dengan utusan orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau ada orang-orang musyrikin yang ada orang-orang Madinah yang keluar dari Islam pengen gabung ke Mekah, maka biarkan dia.
Tetapi kalau ada orang Islam di Mekah melarikan diri pengen gabung ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah. Kira-kira untung mana kira-kira? Untung Nabi apa untung orang kafir? Saya ulangi ya, kalau ada orang kafir, kalau ada orang Madinah yang murtad pengen gabung ke Mekah, itu dibiarkan. Jadi jumlah orang Islam kan berkurang ya. Tapi kalau ada orang Mekah masuk Islam, melarikan diri gabung ke Madinah, itu harus dikembalikan ke Mekah. Yang dirugikan siapa? Nabi apa orang kafir? Nabi. Nabi setuju, oke, nggak apa-apa, saya setuju. Pas baru setuju itu Abu Jandal, Abu Basir datang. Kata utusan orang kafir, rudda hadza aula sulha. Kembalikan dua orang ini ke Mekah atau nggak usah ada perjanjian damai. Itu para sahabat yang lain sudah nangis. Kata Nabi, kembalikan dua orang ini ke Mekah. Padahal badannya penuh luka, tangannya terikat. Para sahabat yang lain sudah nangis. Kata Nabi, kembalikan dia. Apa namanya? Ke Mekah. Itu. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ada di Madinah yang diam-diam diri ke Mekah untuk menyelamatkan dua orang ini, gak ada. Apakah mereka tidak berani? Oh, takon. Keberanian para sahabat itu jangan diragukan lagi. Mereka adalah orang-orang yang perwira, yang sejarah hidupnya penuh dengan sifat keberanian. Tapi apa yang mengakibatkan mereka tidak melakukan itu? Ketundukan kepada syariat Allah, ketundukan mereka pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita memiliki sifat berani, tetapi ojo ngawur, nunggu instruksi dari para ulama, musyawarah dengan ustaz, ojo melaku dewi. Ya, karena orang jahil yang berjalan ya, tanpa menggunakan rambu-rambu syariat itu seperti kuda buta yang berjalan di atas jurang yang dikendalikan oleh orang yang buta. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa fenomena keberanian di dalam Islam ini. Ya. Yang pertama al-iqdam ala sahatil jihad fi sabilillah yang sudah kita sampaikan. Keberanian di medan pertempuran saat berjihad fi sabilillah. Ini sudah kita jelaskan dan sebagian ayat hadis berbicara tentang masalah ini. Yang kedua, asy-syuja'atu fil a'mal allati tahtaju ila tahammulil makhatir. Sifat perwira dan berani di dalam melakukan amal saleh yang harus dilakukan dengan menempuh rintangan dan bahaya. Gitu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan min a'la darajatil iman, termasuk derajat keimanan yang paling tinggi adalah al-isbahu fil wudu inda syita, menyempurnakan wudu saat musim dingin. Hawane bediding, wadem, turune neng tawang mangu di luar ruangan ya, orang gawa kemul wayah subuh harap wudu perintah wudu orang wudu kayak tayamum ya, lawang banyune melimpah ruah tayamum ya. Nah, saat kita menyempurnakan wudu yang sempurna, yang serius, menyela-nyela jari tangan diulangi 3 kali, maka itu termasuk apa? Derajat keimanan yang paling tinggi, karena hanya orang-orang pemberani yang mau dan mampu melakukannya. Seperti itu. Ini apa namanya, pipanisasi ini juga insya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pemberani. Karena meninggalkan anak bojo ya, mbak wedok mereka ini harap jirat nganggo tagen sumingkir sih. Iki aku arep ngamal soleh, nggo keselamatan awake dhewe. Mbokne kowe kudu ngerti. Nek aku lunga ngene iki ganjaran iki ora mau ngaku. Nek kowe ya entuk ganjaran, anak putu entuk ganjaran. Amal jariah. Ane sirahku mumet diapet sih. Nek tuku beras nyong, njaluk pirang yuta tak tinggal. Iki relawan sultan gitu. Aku nanti beras sih Pak, gampang, aku tak bedol ke telo. Telo karet. Tekan kono anak bojone pendem. Nanti makan di telo karet.
Itu membutuhkan keberanian loh, bener apa enggak? Iya, meninggalkan anak istri meskipun hanya 1 hari 1 malam itu kalau nggak berani mesti ingah-ingih, nyermimih kayak mangkat ora, mangkat ora, ora mangkat ora, mangkat ora. Ning omah meh bener karo anake. Kareng. Ning yo nek terus mangkat pipanisasi ngono ki aja terus gemblung malungkung gitu. Mulai mlakune beda kaya aku ngene iki lho. Pipanisasi ku ora tau prei aku. Nek madang bisa dhewe. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada satu riwayat Nabi SAW, kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya anak istri itu terkadang mabkhalatun majbanatun, membuat seseorang itu menjadi pengecut dan menjadi bakhil. Jadi dia beranggapan dia itu hidup di dunia itu hanya khusus untuk mengurusi anak istrinya, toktil kemauan doang. Toktil kemauan doang. Pokoknya kalau tidak ada kemaslahatan anak istri wis ora. Saya akan mendahulukan anak istri saya dulu. Jadi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan 24 jam itu fokus khusus untuk kemaslahatan anak dan istri. Tidak pernah terbetik di dalam dirinya saya tak berkorban waktu, saya tak berkorban tenaga, saya tak berkorban pikiran untuk memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Enggak. Kira-kira aku nek pipanisasi iki berarti apa ora? Keuntungannya kembali ke saya, ke anak istri saya apa enggak? Nek ora wis dereke amin wae. Ora ya akeh liyane. Ketika masing-masing orang berpikir ora ya akeh liyane, ya sing garing tetap garing. Ya. Sing garing tetap garing, sing ngelih tetap ngelih, sing rekoso tetap rekoso, karena kaum muslimin pikirnya nafsi-nafsi, sowan-sowan. Sekono rekoso ya sekono lakonono sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sing warep tak aku wae. Nah, gitu ya. Jadi jangan kemudian pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang sombong, nyudingan. Jangan. Ayat-ayat ini, hadis di sini, kisah para ulama itu ditunjukkan untuk diri kita. Saya ini sudah perwira apa belum? Saya sudah pemberani apa belum? Jangan memvonis orang lain. Cukup kita metani awake dhewe. Introspeksi diri, mulat sarira hangrosowani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Maka dari itu di dalam ayat disebutkan hati-hatilah kalian terhadap anak dan istri kalian, karena sebagian anak istri itu menjadi fitnah gitu, menjadi fitnah. Kemudian berikutnya juga as-suja'ah al-adabiyah, yaitu seseorang memiliki keberanian untuk memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu butuh keberanian loh ya. Bener itu, terutama bagi orang-orang yang merasa dirinya aku ki nek kon ngono ki ora iso. Aku ki nek ketemu wong kon mesem guyu ki ora iso. Cucukku ya wis ngene iki wujude wis tak lahir. Ya wis pecucuk kaya serumbat kambil peparinge Gusti Allah. Karena ada orang itu terlahir dalam keadaan mukanya itu memang ulatnya jegadul terus gitu. Perengah-perengut, ulatnya jegadul, angel meseme. Dan dia tidak mau merubah diri. Wah, aku ora iso. Nah, ini membutuhkan sifat berani. Saya harus bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya. Pertama kali dia memaksa dirinya. Sing maune nyucuk mesem. Meskipun kelihatan wah senyum kecut. Senyum yang dipaksakan, enggak apa-apa. Mending to mbangane nyucuk. Luwih becik senyum kecut mbangane nyucuk. Mas, wis ngomong elik kayak di sawah. Karena senyuman itu afdalul kalimati bila harfin. Sebaik-baik kalimat, sebaik-baik kata yang tidak mengandung huruf. Apa itu? Mesem. Mesem itu sak becik-becike tetembungan kang ora ana hurufe. Bener apa enggak? Antum nek mesem hurufe apa? Maksudnya hurufnya nggak ada hurufnya itu, tapi itu sebaik-baik kata. Jadi gue nek ditekoni wong ya ora mangsuli mesem tok cukup. Sugeng sonten Mas. Pun madang. Ya.
Kemudian asyuja'ah fis shadaqati wal infaq, berani di dalam berinfak dan bersedekah. Kata pepatah salaf, salah seorang salaf mengatakan, janganlah kalian tertipu dengan khusyuknya seseorang di dalam sholat, tapi lihatlah sikap dia terhadap dinar dan dirham yang Allah titipkan kepada dia. Surga ibadah ning cetil. Ada nggak seperti itu? Eneng. Wong tepar ini wah. Ora usah ngaco, ora usah ngaco. Cukup dibatin ini kula apa-apa. Kula niku surga ibadah ning cetil. Nah, itu juga membutuhkan sifat berani untuk merubah, latihan. Anggere nyemplungin Pak 2000 terus. Nggih, modar mati 2000, wis zaman Orde Baru. Ya, zamane SBY, zamane Megawati, Gus Dur, tekane Pak Jokowi 2000 terus. Apik istiqomah. Alhamdulillah barane ora. Ning mbok yaut diundai, dipaksa. 2000 sesuk diundai dadi 5000. Dadi coklat ya kan. Sing nyemplung kotak iki. Terus mundakne dadi jambon. Jambon terus ijo. Ijo piro ijo? 20 hafal meneh duit iki. Bar ijo terus biru. Bar biru. Wah, kula nek abang ngabot niku, Pak. Ya biru wae biru. Nek kotak liwat nyemplungi biru. Nek wong nyemplungi ku salah nyemplungi ya tetep masuk angin lho. Sile arep nyemplungi 10.000 tekan omah ratusane ewen ku mau ndi. Wah, jebule salah njupuk nyemplung ning kotak. Arep tak jaluk pekewo, arep tak ngene. Ora tak jaluk kok kepikiran wae. Nek dijaluk kok eling, mosok infak jaluk jujul. Mbokne aku kerok ana mbokne. Jadi nyemplungi 100.000 dan masuk angin 7 dino. Mboten napa-napa, itu masuk angin yang berpahala insyaallah. Berjuang untuk memperbaiki diri, berani melatih diri untuk berinfak, bersedekah. Jadi relawan ya kadang kala ya udu, ora kudu tenaga, kadang kala ya udu duit. Ya ora, aku kudu tenaga ya tenaga tok. Madang yang dicepaki kono. Bensin yang digoleki. Ya ora apa-apa ning kadang kala iki kok ya ngetokke. Apa nggawa kopi, apa gula, apa gitu. Nah, itu sifat pemberani. Cara mendapatkannya bagaimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya itu. Ya, meminta kepada Allah sifat berani, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pengecut. Pengecut dari medan laga, pengecut dari berinfak, pengecut dari beramal soleh. Ya, mau nginfak itu takut, mah aku nek tak infakin aku masih dosuki. Tidak ada orang itu melarat gara-gara rajin rajin berinfak. Ya, tidak ada. Nabi SAW ya ta'awadu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala duburas shalah, setiap kali selesai salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Allahumma ya Allah, a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal jubni, dari sifat pengecut. Jadi jangan menyangka orang yang pemberani itu pokoknya wong ditantang, wah nih, gelut, wah ayo, bukan seperti itu. Wong nekat itu. Dia itu berani melawan di atas koridor syariat, di atas rel syariat, di atas bimbingan ulama, di atas arahan ustaz. Begitu orang yang waton. Pengajiannya dibubar lagi, cukup menang wae, apa dolana ya ditandangi, jangan begitu. Nunggu bagaimana arahan ustaz kita, guru-guru kita, mereka yang jauh lebih mengetahui rincian-rincian syariat. Kalau mereka itu menyuruh untuk sabar, ya kita sabar. Itu namanya ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, teguh senjata tawa gloda-gloda. Bukan penguatan nekat tok, enggak. Ya. Para sahabat itu orang paling berani, tetapi saat itu tidak dibenarkan oleh syariat, ya mereka menahan diri. Seandainya bukan karena perintah syariat untuk bersabar, ya misalnya kita pun insya Allah ya karek nari ya, butuhnya pirang truk aja nih, kan begitu. Iki toke wis piro, urung ku sekalian.
Tapi kan bukan seperti itu cara penyelesaiannya, yang justru akan memperburuk citra dakwah ahli sunnati wal jamaah. Jadi di Sarwati Peto menunggu arahan para ulama, ya, instruksi dari para guru-guru kita yang mulia, karena mereka orang yang mengetahui rincian syariat dan mereka mengetahui ma'alatil umur, apa namanya itu, kesudahan dari satu manuver, ya. Keputusan yang kita lakukan itu nanti efeknya seperti apa. Lah nek cah nom-nom ngene iki ora mudeng. Sing penting gabut ya, biasanya satset pras-pras ya rampung ya wis. Seperti itu. Nah, ini hospitalnya gendong apa sih ada kadang-kadang. Berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari sifat kepengecutan tadi, dan itu dibaca secara rutin setiap kali selesai sholat gitu. Allahumma inni a'udzubika minal jubli, terutama diri kita yang merasa masih takut, anggere udan arep ngaji wedi, anggere adem arep ngaji wedi, arep infak wedi. Itu termasuk menyampaikan kebenaran takut. Aku nek ngrembug tauhid engko sik aku ndak marahi gegeran. Kulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun pahit dan tanggunglah resikonya dengan sabar. Apakah kita tidak takut? Takut, tapi dilawan rasa takut itu. Kalau apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan arahan syariat, insya Allah dia mesti membawa kebaikan. Yang kedua, membaca dalil-dalil syariat yang memuji sifat keberanian. Ini penting. Makanya pengajian pagi ini membawa tema sugih kendel bondo wani, orang bondo nekat. Kita bukan bonek, kita boni. Bondo wani, sugih kendel bondo wani. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang memiliki sifat keberanian. Termasuk keberanian dalam hal ini adalah keberanian menanggung rasa malas saat belajar. Kuwi sing do jebolan-jebolan bahasa Arab ra lulus kuwi, bukan alumni ning jebolan. Itu harus dimulai lagi. Saya harus berani. Anda belajar bahasa Arab diloke ustaz pisan nangis. Kowe iki nek mengikrab kalimat aja ngruwaten mlethek untune. Waduh ustaz iki ora uga ngaji aku, ustaz ora ngono ra penak. Berarti dia pengecut. Tidak pemberani. Ngaji itu juga diperlukan sifat pemberani. Kuncinya apa Ustaz? Pokoknya ndablek ae. Mudeng ra mudeng mangkat terus. Diloke dibuli mangkat terus nganti ustaze sing jelek. Arek kuat-kuatan. Antum sing kuat ngadepi ustaz, apa kuat apa ustaze sing mendem ngadepi antum ya. Iki diterangke bolak-balik ra mudeng babar pas ki pakanane apa santri. Tapi Allah tidak akan menanyakan hasilnya. Allah akan menanyakan kita itu berupaya apa tidak. Perjuangan kita itu yang penting, bukan hasil, karena hasil mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, menghindari, jangan bergaul dengan orang-orang yang pengecut, dan jauhilah cerita-cerita yang membuat kita itu jadi penakut. Cerita-cerita klenik, cerita-cerita horor, ojo dirungokke, aja digagas. Nonton film horor jangan. Yang bayangke antum pengajian lewat ngalas, hukum bayangke kayak wewe neng film apa medeni jadi takut. Ojo nonton film wewe, jangan baca cerita horor, ya. Jagating lelembut, ya. Bergaul dengan dukun, jangan. Kita bergaul dengan orang-orang yang ilmiah, yang pintar, yang cerdas, yang pemberani, maka itu akan mempengaruhi, karena as-sahibu sahib, kawan itu akan menarik. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf terlalu panjang lebar dan tidak bisa materi kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Lebih tepatnya nanti ada waktu yang lebih luas lagi untuk menyampaikan materi ini ya. Tetapi semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.